masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Sebuah rumah dan tempat usaha tambal ban ludes terbakar. Seorang wartawan pemeras kepala sekolah duduk di kursi pesakitan. Jembatan Waisabuk di Jalan Sumatera lintas tengah ambrol. Turun. Bergalam. Berdiri. Udah kepegang celana saya. Seorang pencuri motor berjalan terpincang-pincang saat digelandang ke Mapolsek Sukarame, Bandar Lampung Minggu dini hari. Tersangka Bastari, warga Jabung, Lampung Timur, ditembak kakinya karena berusaha melawan petugas saat akan ditangkap. Bastari merupakan gembong pencuri motor yang terlibat di belasan TKP di Bandar Lampung. Tersangka menyasar motor di rumah kos dan perumahan. Maju lagi. Ini digunakan untuk membuka. Penangkapan Bastari merupakan hasil pengembangan dari Edi Kurniawan, seorang temannya yang ditangkap lebih awal. Magnetnya, Pak. Sasaran yang saya incar di Bandar Lampung ketika pada pagi petang yaitu kos-kosan dan perumahan mewah yang saya incar. Motor-motornya banyak jenis apa yang diambil? Motor sport itu R15 2 biji dan Beat 1. Menurut polisi, kawanan ini berjumlah lebih dari 2 orang. Mereka merupakan spesialis pencuri motor pada dini hari. Komplotan ini menyasar motor yang tidak dimasukkan ke dalam rumah oleh pemiliknya saat malam hari. Gembok pagar. Tadi pagi kami dapat melakukan penangkapan karena yang bersangkutan melakukan perlawanan aktif dengan petugas yang akan menangkap dengan Perkap 01/2009 dengan melalui tahapan kita melakukan tindakan keras tapi terukur. Dari para tersangka, polisi menyita belasan kunci T dan 3 motor hasil curian mereka. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu teman-teman tersangka yang masih buron. Fabila melaporkan dari Bandar Lampung. Pengemudi truk box jadi korban pencurian saat menurunkan barang di sebuah toko di Jalan Sumatera lintas timur, Desa Penawarejo, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang. Tas berisi uang, ponsel, dan surat-surat kendaraan raib digasak pencuri. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku 2 orang mengendarai motor berboncengan dan menghampiri mobil korban yang parkir di pinggir jalan. Seorang pelaku mencuri tas korban yang diletakkan di dashboard kemudi dan satu lagi bertugas mengawasi lingkungan sekitar dari motornya. Pelaku mudah mencuri tas korban karena pintu dan kaca jendela truk tidak dikunci. Wah, nah satunya di dalam nurunin barang, saya di dalam box. Nah tiba-tiba si punya toko katanya ada orang yang masuk ke dalam dashboard katanya. Terus ambil barang saya, terus dia teriak, maling. Terus saya turun dari mobil, saya mau laju Uber tapi nggak ada motor, udah laju dia. Itu yang hilang apa aja, Mas? Oh, yang hilang HP saya, satu buah HP, terus dompet bersihkan uang tunai sama SIM sama identitas yang lain. Kerugian korban belasan juta rupiah. Pencurian sudah dilaporkan korban ke polisi. Korban menyerahkan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali para pelaku. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.
Seorang wartawan media daring di Tanggamus Jumat siang duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Kota Agung akibat kasus pemerasan terhadap seorang kepala sekolah dasar. Terdakwa Azmain ditangkap setelah terjaring OTT polisi pada Oktober 2023 saat menemui korban yang akan menyerahkan uang sebesar 1 juta rupiah. Sidang terdakwa Azmain dihadiri oleh puluhan kepala sekolah dasar se-Tanggamus. Mereka menyatakan mendapat keadilan pada kasus ini. Nyaris seluruh kepala sekolah di Tanggamus pernah jadi korban. Sepak terjang terdakwa tersebut meresahkan. Modusnya ia mendatangi sekolah, bahkan rumah kepala sekolah untuk meminta uang. Ia mengancam akan memberitakan dan melaporkan korban ke dinas atau inspektorat, bahkan ke kejaksaan atas kasus-kasus di sekolah yang dipimpin korban. Oknum wartawan tersebut sangat meresahkan. Sangat meresahkan sekali. Kami kurang cocok dan kurang pas. Kami tidak nyaman di sekolahan yang jelas. Itu modusnya seperti apa sih, Pak? Ya, intinya mengancam-ancam. Seperti itu. Kepala sekolah yang terjadi tadi diancam intinya. Kalau nggak ngasih uang seperti ini, si ibu saya laporkan ke sana, ke inspektorat, gitu, ke dinas. Akhirnya apa? Ya, kepala sekolah itu nggak sabar, habis kesabarannya dilaporkan ke pihak yang berwajib seperti Polsek Kabupaten Sukoharjo. Sama didatangi terus oleh oknum wartawan LSM, dan alhamdulillah akhirnya sekarang ada salah seorang oknum wartawan yang bernama A sudah proses hukum, ya. Itu trauma sekali, tapi mulai hari ini alhamdulillah Ibu Tukiah dan kawan-kawan serta para kepala sekolah lain yang hadir tadi, ada sekitar 50 orang, ya, merasa sudah nyaman. Sidang terhadap terdakwa Azmain akan dilanjutkan pada Jumat pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Sepuluh ibu rumah tangga di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Lambung Kibang, Tulungagung Barat, melaporkan seorang calon legislatif atau caleg ke Bawaslu. Ini terkait kampanye terselubung di salah satu rumah warga dan pemilik rumah merasa keberatan atas kampanye tersebut. Menurut pelapor, kampanye bermula saat rombongan ibu-ibu sedang menggelar pengajian rutin. Caleg tersebut tiba-tiba datang tanpa diundang oleh pemilik rumah. Caleg kemudian menggelar kampanye dan memberikan hadiah kepada para jemaah pengajian. Kami mau pulang, kemudian ada teman kami yang mengatakan bahwa nunggu ada tamu gitu. Kemudian kami tanya, tamunya siapa? Itu dari kecamatan. Nggak taunya? Nggak taunya tamunya dari partai. Kami juga kaget karena kan kenapa bisa begitu. Kemudian ya terjadilah kampanye di situ, ya ditujukan pemilihan presiden, kemudian DPD, RI, provinsi, kabupaten, semua dijelaskan. Kalau sanksi itu sendiri kita belum bisa memastikan karena kita juga di sini harus melalui proses-proses gitu teman-teman. Jadi kita sampai sejauh ini belum bisa langsung memastikan karena kita juga belum tahu apa kesaksian dari masyarakat maupun tuan rumah sendiri. Jadi dari kita dari Panwas juga belum bisa menyimpulkan apa hasil akhirnya ataupun kesimpulan untuk para teman-teman yang melanggar. Pada laporannya, emak-emak ini menyerahkan barang bukti berupa foto dan video caleg yang sedang kampanye di dalam rumah pelapor. Kasus dugaan kampanye terselubung ini masih dalam penyelidikan petugas Panwas. Mustaqim melaporkan dari Tulungagung Barat.